Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari, semester 5 dari mahasiswa Akademi Kebidanan Nathan Samasilo. Di sini saya akan melakukan penyuluhan bina keluarga kepada remaja putri yang berjudul tentang perubahan masa pubertas pada remaja putri. Tujuan dari penyuluhan ini untuk menggambarkan pengetahuan kepada remaja tentang perubahan dan sikap menghadapi masa pubertas, dan manfaatnya itu sebagai pengetahuan bagi remaja mengenai masa pubertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara penyuluhan ini dimulai, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari, mahasiswa Akademi Samasilo. Dan adik namanya siapa, sama umur berapa? Perkenalkan, nama saya Putri Alicia Septiawanti, umur saya 3 tahun. Ya, baik, di sini saya akan memberikan refleks sebagai panduan dari adik dan saya. Langsung saja ya, Dek. Terbuka. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu masa pubertas. Jadi, masa pubertas atau biasa disebut dengan masa akil balik adalah terjadinya perubahan fisik dan mental baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Biasanya pada anak perempuan terjadi pada usia 8 sampai 13 tahun dan anak laki-laki terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Di perubahan di masa remaja ada dua jenis perubahan. Yang pertama perubahan primer dan perubahan sekunder. Di perubahan primer, pada perempuan akan mengalami menstruasi dan pada anak laki-laki akan mengalami mimpi basah. Di perubahan primer, anak perempuan akan mengalami menstruasi pertama yang disebut menarche, di mana awal diproduksinya sisa telur. Yang kedua, perubahan sekunder. Dan di perubahan sekunder akan ditandai dengan seperti tumbuhnya bulu-bulu halus pada ketiak dan kemaluan, darah membesar, pinggang membesar, timbulnya jerawat, tinggi badan meningkat, dan berat badan meningkat. Lalu kan tadi sudah dijelaskan di perubahan primer, perempuan akan mengalami menstruasi. Apa sih itu menstruasi? Atau maka kita akan menjelaskan itu menstruasi. Jadi menstruasi itu keluarnya darah melalui vagina akibat sisa telur yang tidak bertemu dengan sisa sperma, maka akan mengalami peluruhan atau yang disebut dengan menstruasi. Jika sisa telur bertemu dengan sisa sperma, maka akan terjadi sebuah kehamilan. Ada tahu nggak lamanya haid itu berapa hari? 7 hari, Kak. Iya, 7 hari. Tapi rentannya itu normal itu 3 sampai 7 hari. Kalau jenis warna darah haid? Tahu, warna merah. Ya, warna merah. Selain warna merah, ada juga jenis warna darah haid seperti warna hitam, warna coklat, warna merah muda, warna orange. Ya. Lalu sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara pengelola haid yang baik. Yang pertama, remaja putri pada saat haid harus menggunakan pembalut, entah itu pembalut sekali pakai atau pembalut yang terbuat dari kain. Terus harus menjaga alat reproduksi agar tetap bersih untuk menghindari dari infeksi dan jamur. Lalu harus mengganti pembalut setiap 4 jam sekali. Tidak boleh menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat. Harus membuang sampah pembalut ke tempat sampah, jangan membuang pembalut ke kebun, kalau enggak selokan, kalau enggak kemana gitu ya, karena itu dapat mencemari lingkungan juga, nggak baik kan buat lingkungan. Lalu harus pastikan tisu atau pengelap buat ngeringin alat kewanitaan kita dalam keadaan bersih. Yang terakhir, harus mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut menggunakan sabun. Bagaimana sih sikap cara menghadapi masa pubertas? Yang pertama, kita harus percaya diri yang tinggi, yakin kepada Tuhan, dan jujur kepada orang tua.
Solusinya untuk anak perempuan pada masa pubertas. Yang pertama, harus menggunakan bra atau BH atau miniset. Harus menggunakan pembalut jika menstruasi, saat menstruasi. Sering mengganti pembalut sekurang-kurang itu 2 kali dalam sehari. Harus makan makanan yang mengandung gizi, yang mengandung gizi atau yang mengandung zat besi, atau bisa minum tablet Fe. Lalu sering mandi secara teratur dan tidak menjaga alat reproduksi, dan tidak boleh menggunakan pembersihan kewanitaan yang mengandung bahan kimia. Apakah Ade sudah paham apa yang saya jelaskan? Sudah. Jika Ade sudah paham, maka saya akan mereview ulang apa yang saya dijelaskan tadi, dan saya akan memberikan pertanyaan kepada Ade. Langsung dimulai Ade ya. Yang pertama, Ade tahu nggak apa sih itu masa pubertas? Tahu. Masa pubertas adalah masa akibat yang terjadinya perubahan fisik mental bagi anak laki-laki dan perempuan. Ya, di masa pubertas kan ada 2 jenis perubahan. Yang pertama perubahan primer dan perubahan sekunder. Ada bisa menyebutkannya? Perubahan primer adalah menstruasi. Perubahan sekunder, rambut halus di ketiak dan kemaluan, berat badan meningkat, pinggul membesar, timbulnya jerawat, kelamin membesar, payudara membesar. Ya. Bagaimana sikap kita menghadapi masa pubertas ini? Jujur, percaya diri, percaya dan yakin kepada Tuhan. Ya. Kan tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenis warna darah haid. Ada bisa bisa menyebutkannya? Bisa. Warna merah, warna hitam, coklat, orange, merah muda, dan abu-abu. Ya. Lalu pertanyaan terakhir, apa sih dampak jika kita tidak menjaga alat reproduksi kita? Infeksi dan jamur. Baik. Jika Anda sudah paham apa yang telah saya sampaikan, terima kasih atas waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ade bawa ke rumah sebagai panduan belajar ya. Ya.